Shalom, haleluya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali dalam program Memulai Hari Bersama Kristus. Dan hari ini renungan firman Tuhan terambil dari Keluaran 17 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-16. Masih dalam pasal yang sama dengan kemarin yang kita dengar. Kali ini perikopnya adalah kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Tetapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat hari yang Kau beri. Buat pagi ini Tuhan, kami ingin bersyukur kepadamu. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, merenungkannya Tuhan. Dan kami sungguh ingin melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sertai langkah kami Tuhan, dan biarlah firman-Mu yang menuntun kami. Terpujilah nama-Mu Yesus Allah kami. Haleluya. Amin. Mari kita baca Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, "Tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun." Di ayatnya yang ke-15 dikatakan bahwa Tuhanlah panji-panjiku. Itulah yang menjadi tema renungan kita pada pagi hari ini. Tuhanlah panji-panjiku. Kalau dalam bahasa Ibrani, Yehuwa Nisi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita masih ingat bahwa bangsa Israel itu setelah ratusan tahun tinggal di dalam tanah perbudakan Mesir, akhirnya mereka keluar. Bangsa Israel bukanlah bangsa yang terbiasa berperang, karena mereka memang selama ratusan tahun tinggal dalam tanah perbudakan. Mereka tidak terlatih untuk melawan pasukan musuh yang mungkin sudah jauh lebih terlatih dibandingkan mereka. Dan dalam kisah ini, Israel menghadapi serangan dari bangsa Amalek di Rafidim. Musa, pemimpin Israel itu, tidak menghadapi serangan ini dengan strategi militer biasa, melainkan dengan mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan. Dan saat Musa mengangkat tangannya ke langit, Israel menang. Namun saat tangannya turun karena lelah, Amalek mulai menang. Harun dan Hur kemudian menopang tangan Musa agar tetap terangkat, dan kemenangan pun diraih oleh orang Israel. Dari peristiwa ini, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, mengandalkan Tuhan, bukan kekuatan sendiri. Musa tahu bahwa kemenangan bukanlah hasil dari kekuatan mereka sendiri, melainkan dari campur tangan Tuhan. Saat kita menghadapi tantangan, penting bagi kita untuk ingat bahwa Tuhanlah sumber kemenangan kita. Banyak kali kita bergantung pada kekuatan dan strategi sendiri. Namun, keberhasilan sejati datang saat kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Kita baca dalam Zakaria 4 ayat 6.
bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Yang kedua, pentingnya dukungan komunitas iman. Saudara, ketika Musa lelah, Harun dan Hur berdiri bersama untuk menopang tangannya. Ini menunjukkan pentingnya dukungan dari saudara seiman dalam perjalanan hidup. Kita tidak selalu kuat dan ada saat-saat ketika kita membutuhkan orang lain untuk menopang kita dalam doa, dukungan, atau hanya hadir mendampingi. Kita baca dalam Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dan yang ketiga, Tuhan sebagai panji-panji kemenangan kita. Setelah kemenangan ini, Musa membangun mezbah dan menamainya Yehova Nisi, yang artinya Tuhanlah panji-panjiku. Kata panji adalah lambang kemenangan, kekuatan, dan identitas. Dengan menjadikan Tuhan sebagai panji-panji kita, kita tahu dan kita mengakui bahwa hanya Dialah yang memimpin kita menuju kemenangan. Bukan keadaan, bukan usaha kita, tetapi karena Tuhan. Kita baca dalam Ulangan 20 ayat yang keempat. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau untuk berperang bagimu, melawan musuh-musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Mari kita selalu menjadikan Tuhan sebagai panji-panji kita dalam segala situasi. Sebagai pengingat, Yehova Nisi mengingatkan kita bahwa di medan kehidupan apapun, kemenangan adalah milik mereka yang mengandalkan Tuhan Yesus. Haleluya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka saya simpulkan yang pertama, selalu andalkan Tuhan. Jangan pernah andalkan kekuatan sendiri, karena kita ini manusia yang punya banyak sekali keterbatasan. Berulang kali kita andalkan kekuatan sendiri, kekuatan manusia lain selalu berakhir dengan kecewaan. Itu sebabnya andalkan Tuhan. Yang kedua, penting untuk kita memiliki dukungan komunitas iman. Siapa yang mendukung kita dalam iman? Tentu saja adalah orang-orang terdekat kita. Bisa jadi itu adalah suami, istri, orang tua, anak. Artinya harus ada kesepakatan dalam iman. Dan yang ketiga, sadar dan paham bahwa Tuhanlah panji-panji kemenangan kita. Artinya bahwa kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, itu bukan karena usaha kita, tetapi karena Tuhan. Mari saudara, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami untuk kami selalu mengandalkan Engkau di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Ya Bapa, sertailah suami kami, istri kami, dan anak-anak kami, bahkan keluarga kami, dimanapun mereka berada. Biarlah kasih-Mu, perlindungan-Mu, dan segala berkat dan anugerah-Mu tercurah dan terpenuhi di dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga hidup kami selalu berkenan di mata-Mu. Terpujilah Engkau Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Kita sudah berdoa, membaca firman dan merenungkan firman Tuhan. Maka biarlah sepanjang hari ini selalu ada penyertaan Tuhan dalam aktivitas kita.